الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal jinna wal insa wa khalaqal hayata wal mauta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sama-sama kita tanamkan banyak rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang waktu dan ketika, tidak memandang saat dan apapun kondisi, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa syukur itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena nikmat Allah itu tidak pernah memandang waktu dan tempat. Kita diberi nikmat selalu apapun kondisinya. Salah satu nikmat yang paling besar itu adalah kita beri nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kita masih di kesempatan untuk bernapas. Masih banyak di luar sana yang orang berhenti bernapas. Kalau sudah berhenti bernapas, dikasihlah gelar terhormat yang paling tinggi, namanya almarhum atau almarhumah. Makanya selalu kita bersyukur apapun kondisi dan keadaannya. Jangan mengeluh, karena
sesuatu yang terjadi tentu ada hikmah dan ada yang disembunyikan oleh Allah, apa yang akan terjadi, apa yang akan bisa kita ambil manfaat, semuanya sebenarnya adalah untuk kebaikan umat manusia. Di samping itu, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang biasa kita ucapkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi dan Rasul sebagai penghulu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul paling terakhir yang tidak ada sesudahnya. Kalaupun ada yang mengaku Nabi dan Rasul sesudahnya, itu adalah palsu. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, istilahnya penutup segala Nabi dan Rasul. Setelah itu dunia akan berakhir. Tapi berakhirnya entah kapan kita nggak tahu, karena itu rahasia Allah. Dalam hadis Rasulullah disampaikan bahwasanya dunia ini sebenarnya sudah mendekati, sudah tua, tak lama lagi, karena sudah penutup. Nah, lamanya menurut Allah itu kita nggak tahu, karena 1000 tahun menurut kita mungkin hanya 1 detik bagi Allah. Jadi kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan nanti di hari akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW sebagai tabungan. Jadi ada 2 amalan yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama, puasa yang kita lakukan ini pahalanya tidak bisa ditulis oleh malaikat. Puasa itu langsung Allah yang menyimpannya. Yang kedua adalah sholawat. Sholawat itu yang menyimpannya itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Itu yang akan dikeluarkan nanti sebagai syafaat pada hari akhir. Jadi surga dan neraka bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Kalau sebenarnya amalan kita yang paling menjadikan kita masuk surga dan neraka, tentu orang yang terdahulu daripada kita yang akan masuk surga semua. Kita tidak. Karena apa? Umur orang panjang-panjang. Yang kedua dekat dengan Nabi. Kita umur pendek jauh dengan Nabi. Nah, mungkin kita masuk surga. Tapi surga dan neraka sebenarnya hanya keputusan Allah. Nah, kita mencari beribadah untuk jadi apa? Kita beribadah sebenarnya hanya mencari ridha Allah saja. Kalau Allah sudah ridha, surga dan neraka itu gampang. Jadi jangan beribadah hanya mengharapkan surga dan takut neraka. Tapi haraplah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seiring dengan takbir azan maghrib kemarin, maka sadar tidak sadar bulan penghulu segala bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dinantikan seluruh alam semesta, seluruh makhluk di alam semesta telah berlalu pergi. Mungkin kita tidak akan sempat lagi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita diberi kesempatan tahun depannya lagi kita ketemu lagi dengan Ramadan. Karena bulan di mana dilipat gandakan segala amal ibadah. Amalan sunat dinilai dengan amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah. Yang biasanya kita baca Al-Quran di hari biasa, 1 huruf dikasih pahala. Kalau kita ngomong pahala itu adalah 10 huruf, 10 pahala, 10 kebaikan dalam 1 huruf. Di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sangat beruntunglah orang yang kemarin memaksimalkan bulan Ramadan. Tanpa terasa Ramadan sudah pergi, dan pada pagi hari ini pada begitu selesai azan maghrib, berarti sudah dimulai dan kita sudah masuk di bulan Syawal, bulan peningkatan sebetulnya, bukan bulan untuk berhura-hura, bukan untuk kita lepas dari siksaan. Kayak orang kalau anak di sekolah kayak BDM, kita selesai BDM itu baru berhufaria, tidak. Tapi setelah kita melaksanakan Ramadan, kita sebenarnya pada Ramadan itu adalah kita digodok, dilatih di kita ini, dilatih kejujuran salah satunya. Gimana kalau jujur? Tidak tahu seorang pun yang tentang diri kita puasa atau tidak. Siapa yang tahu? Kita pergi ke kamar, bawa air, minum, sudah selesai. Kita yang tahu. Selesai keluar lagi, bibir keringin, lemas, puasa juga. Kita puasa saat begitu subuh sahur, pergi kerja, makan, sarapan, pulang lagi lemas, dikasih istri bukaan,
Ada yang tahu? Nggak ada. Itulah kejujuran. Kita bulan puasa itu dilatih untuk kejujuran. Yang pertama. Yang kedua, pada bulan puasa kita dilatih untuk berempati. Artinya kita hanya menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lemasnya luar biasa, lelahnya luar biasa. Seperti apa kira-kira saudara-saudara kita yang di luar sana yang 3 hari nggak makan, atau mereka memakan nyari dulu. Seperti apa susahnya? Nah, timbullah empati. Oh, seperti inilah susahnya. Jadi dengan seperti itu kita merasakan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan rasa persaudaraan ikhwanul muslimin itu terbentuk. Jadi muslimin itu adalah bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bagaimana mensucikan diri? Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, secara lahiriah, secara fitrah kita mensucikan diri itu, kalau kita sudah beragama Islam, jalankan 5 poin pokok dalam rukun Islam. Itu salah satu secara syariat kita mensucikan diri. Begitu kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah terikat dalam Islam. Ya, begitu ilustrasinya. Kalau kita begitu sudah tanda tangan kontrak masuk UT School, masuk UT, itulah ikrarnya. Semua peraturan yang di UT harus diikuti, nggak diikuti ya resign. Karena itu peraturan. Nah, ada yang memplesetkan tidak ada paksaan dalam beragama. Bukan seperti itu. Dalam agama itu harus dipaksa. Masuk agama apapun yang tidak dipaksa. Anda mau Majusi, Anda mau Nasrani, Anda mau Yahudi, Anda mau Buddha, mau Hindu, silakan, itu pilihan. Ya kan? Tapi begitu memasuki sesuatu, jalankan. Masuk Nasrani, silakan. Harus mengikuti hukum Nasrani. Mau hukum Buddha, ya harus mengikuti hukumnya Buddha. Ikuti Yahudi, ikuti hukum Yahudi. Masuk Islam, ikuti hukum Islam. Minimal yang 5 tadi, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, setelah kita melaksanakan yang ikrar tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Kita sudah terdaftar. Sebagai seorang mahasiswa, kita terdaftar di kampus. Sebagai seorang siswa, kita sudah terdaftar di sekolahan. Kalau sudah di sekolahan, kita harus hadir tiap hari dan absen. Nah, seperti apa absennya? Kalau kita di school, kalau kita training, absennya ya pagi tanda tangan, kita cek log, kita fingerprint sebagai tanda kita adalah siswa, kita adalah karyawan, itu tanda hadir kita. Kalau tidak itu seperti apa? 3 kali kita tidak hadir, dipanggil karena peringatan lisan atau macamnya, atau mungkin di resign kalau sudah tidak ada kabar berita sampai dengan ketentuan yang ditetapkan. Begitu juga dalam beragama. Nah, setelah kita melaksanakan syahadat, kita harus melanjutkan yang kedua. Apa yang kedua? Kita harus sholat. Sholat berapa kali? Yang wajib 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya berapa? 17 rakaat. Ya, dalam 17 rakaat kita harus selalu memperbaharui iman kita, karena iman itu naik turun dan godaannya luar biasa dalam beragama. Kita harus memperbaharui iman kita. Dengan apa memperbaharui iman? Tandanya kita beriman tadi mengucapkan syahadat. Makanya dalam setiap sholat, pada ruku tahiyat pertama, pada saat sujud, setelah sujud dan tahiyat pertama baca tahiyat, baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh diingatkan sekali untuk memperbarui iman. Zuhur diingatkan lagi 2 kali. Asar diingatkan lagi 2 kali. Maghrib diingatkan lagi 2 kali. Isya diingatkan lagi. Itu yang memperbarui iman, karena godaan manusia pada saat ini luar biasa. Umat Nabi Muhammad ke bawah tuh karena dia udah iblis itu, biar tahu iblis dan jin itu titelnya bukan profesor doktor lagi, mungkin mbahnya profesor doktor nih kalau kita manusia. Kenapa?
Dia hidup dari mulai Adam belum ada. Iblis itu sudah ada. Dia sudah ada duluan, dia makhluk yang paling taat juga terus. Begitu Adam diciptakan, hanya satu kesalahan iblis, sombong saja. Nah, dia semenjak Adam belum ada, sampai sekarang dia ada dan tidak mati-mati. Nah, kira-kira experience itu apa ya? Kalau mekanik gimana ya? Seniornya ubahnya senior itu pengalamannya. Ya kan? Orang yang manusia yang dihadapi semakin ke ujung semakin lemah, jinnya, setannya, iblisnya makin ahli. Nah, berat nggak berat? Lawan makin berat, kita makin lemah. Makanya kita beriman. Nah, hanya beruntunglah, bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Setiap amal ibadah yang kita lakukan selalu dilipat gandakan oleh Allah untuk mengejar tadi. Ada amalan yang paling besar sekali yang dilipat gandakan oleh Allah. Apa? Amalan apa? Yaitu amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Itulah salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dapat di bulan-bulan yang lain. Siapa yang dapat bulan Lailatul Qadar? Hanya kita sendiri yang tahu. Lailatul Qadar itu seperti apa? Kita kalau sebagai acuannya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, apakah dia setelah puasa 1 Syawal dan berikutnya amal dan ibadahnya meningkat tidak? Kalau meningkat, Lailatul Qadarnya dapat. Tapi persentasenya itu kita nggak tahu. Tapi kalau persentase full 100% sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Manusia sekarang umurnya cuma 63. Apalagi yang kita kerja berat 55, 60 udah bengek. 60 mati. Ya, umur rata-rata 63 dikasih jatah. Nah, itu amalan dikasih 83. Itulah istimewanya bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Jadi 10 bulan terakhir maksimalkan ibadah. Baca tadarusan, tambahin salat sunat, segala macam. Itu tak berlalu. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan yang kemarin kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan ke depannya ini bulan Syawal, bulan peningkatan amal ibadah kita juga meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah kita bagaimana cara mensucikan diri, tadi sudah dengan sholat. Yang ketiga, kita harus zakat. Zakat itu mensucikan diri, mensucikan harta. Ya, diri, mensucikan harta. Ada zakatnya zakat mal, ada zakat harta, ada zakat perdagangan. Tapi yang terkhusus untuk bulan puasa namanya zakat fitri, namanya kan? Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Fitrah itu bahasa lainnya. Kita zakat fitri untuk menfitrahkan puasa kita. Nah, ya, itu bahasanya. Karena dalam hadis seperti itu tidak ada disebutin dalam hadis zakat fitrah, ada zakat fitri, zakat puasa. Seandainya di bulan puasa dari awal sampai akhir tadi itu kita puasa, namanya kita insan yang lemah, imannya lemah, ekonominya lemah, ilmunya lemah, disempurnakan dengan zakat fitri untuk menyempurnakan puasa kita. Itu gunanya. Mudah-mudahan kita semuanya sudah melaksanakan zakat fitri. Berapa banyak? Ya banyaknya kalau dengan beras itu 2,8 atau 2 yang biasa di umat Islam Indonesia ini 2,5 kilo. Ada juga yang menunjukkan 2,8. Ada yang bayarnya dengan beras yang kita makan, ada yang bayar dengan gandum, ada dengan segala macam. Pokoknya makan bahan-bahan pokok. Ada dengan uang. Itu masalah ikhtilaf dan perbedaan pendapat para ulama, kita nggak usah bahas. Yang apa yang lazim di lingkungan kita laksanakan. Karena yang memutuskan itu orang sudah berpikir jauh dan punya dari masing-masing. Kita nggak usah ribut. Ini nggak boleh pakai selain daripada bahan pokok. Pakai uang tidak sah, nggak usah diikuti. Yang lazim saja. Kalau tidak lazim yang kita ikuti, yang lazim itu yang menciptakan awalnya, yang memutuskan awalnya itu juga kan sudah
mempelajari segala macam hukum. Orang yang hafal Al-Quran dan hafal hadis, kita akan memprotes nggak bisa. Orang hafalnya cuma kul-kul, hadisnya pun tidak begitu hafal. Jadi kita ikuti yang apa yang telah diterapkan oleh ulama. Seandainya pun salah, yang bertanggung jawab yang mengeluarkan fatwa. Nah, jadi jangan menjadi perbedaan. Nah, yang umum kita seperti apa? Yang umum selama ini kita akan mengeluarkan zakat dengan uang, karena itu yang paling praktis. Kita menengok kepada kebutuhan yang menerima. Kalau dikasih beras semua, berasnya ada, minyak tidak ada, masak pakai apa? Beras ada, lauknya nggak ada, masak pakai apa? Tapi begitu dia yang kasih uang, dia bisa beli beras, bisa beli minyak, bisa beli lauk. Nah, ya kan? Seperti itu kira-kira kiasnya para ulama menyimpulkan suatu keputusan. Jadi berapa kemarin kita zakat fitrahnya? Zakat fitrahnya kalau dengan sebenarnya acuannya dengan beras yang kita makan, tapi rata-rata beras yang kita makan itu maksimal harganya antara 35.000 sampai 40.000. Nah, bagi yang belum balik atau anak-anak, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tua dan uzur dan tidak mempunyai penghasilan dan lemah, yang berkewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah atau membayar fidyahnya adalah anaknya. Orang tua misalnya ada yang sudah tidak bisa lagi untuk melakukan puasa karena dia bertua, tidak mungkin, tidak bisa, ya harus bayarkan fidyahnya. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasanya dengan fidyah? Yang pertama orang tua, yang ketiga, yang kedua bisa orang ibu menyusui, ya kan? Ibu menyusui gimana nanti kalau dia menyusui, anaknya akan air susunya tidak ada, anaknya menderita, ya kan? Dia boleh. Jadi ada beberapa unsur boleh meninggalkan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, yang disuruh wajib apapun sunat, selama itu ada penghalangnya. Nah, yang keempat, untuk mensucikan diri dari dalam rangka mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Puasa yang telah kita lakukan kemarin. Ya kan? Puasa tadi mensucikan diri. Minimal secara fisik orang yang puasa itu kuat. Apa dalilnya? Kita pakai, tidak usah pakai dalil akli, pakai dalilnya dalil akal aja. Dalil itu ada dua, dalil akli sama dalil akli. Dalil akli itu pakai dalil logika. Dalil aklinya pakai Al-Quran dan Sunnah. Dalil akalnya, setiap orang yang akan melaksanakan operasi di rumah sakit disuruh puasa atau tidak? Disuruh puasa. Kenapa? Kita mau dipotong, mau disembelih, darah mau keluar, tapi disuruh puasa. Aneh kan? Itu menunjukkan bahwanya puasa itu membuat kita fisik dan mental kita kuat. Mungkin secara lahiriah kita lemah, gitu kan? Tapi sebenarnya kita kuat dengan berpuasa tadi. Ya kan? Nah, bersyukurlah kita kemarin telah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Dimulai dari tanggal 23 April sampai dengan 23 Mai. Nah, pada hari ini kita melaksanakan kegembiraan karena kita telah lulus ujian atau training tes pada bulan Ramadan. Yang keempat apa? Yang kelima, haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan, dan mampu secara moral dan imannya. Ya, jadi Islam itu berapa tadi? Islam itu ada lima yang mengikatnya. Tapi yang paling pokok sekali dalam Islam adalah sholat. Kenapa? Dengan 5 rukun Islam akan terpegang dengan kuat Islam ini. Contoh sebagai ilustrasi, karena Islam, sholat itu yang paling kuat. Pada saat kita mengaku Islam, kira-kira dengan 5 komponen Islam tadi, rukun Islam 5, ya kan? Seandainya kita tidak haji, Islam ini masih terpegang tak? Ilustrasinya HP ini adalah Islam, masih terpegang dengan kuat, walaupun agak berkurang sedikit. Begitu kita tidak melaksanakan zakat, Islam masih terpegang tak? Masih, cuma akan semakin berkurang.
Begitu kita tidak melaksanakan puasa, Islam masih terpegang nggak? Masih terpegang. Walaupun semakin lemah, hanya 2 jari yang memegang Islam, hanya 2 komponen. Begitu sholat tidak, bisakah kita memegang HP dengan 1 jari? Hanya mengaku dengan syahadat saja. Nah, makanya 5 komponen harus dijalankan. Minimal yang sholat begitu sudah Islam, sholat harus jalan. Puasa bolong-bolong nggak apa-apa, asal jangan sholat tinggal. Jadi mudah-mudahan dengan training yang dilakukan pada bulan Ramadan kemarin, kita semakin baik dan semakin baik. Yang kedua, yang terakhir, untuk mensucikan diri, mari kita, kalau dalam bahasa keren sekarang itu adalah positive thinking. Kita berprasangka baik terhadap manusia, berprasangka baik terhadap alam semesta, berprasangka baik. Yang paling utama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah melainkan itu sesuai dengan kesanggupan yang umat manusianya. Ya kan? La yukallifullahu nafsan, tadi yang saya bacakan tadi, Allah tidak akan memberikan suatu cobaan atau beban melainkan sesuai dengan kesanggupan orang yang memikulnya. Walaupun virus corona seperti ini sekarang, banyak juga hikmah yang kita ambil. Salah satu hikmahnya adalah kita belajar jadi imam, kita belajar untuk tadarus karena di rumah terus. Kalau seandainya dibebaskan kemarin, mungkin bulan puasa kita kelayapan, kita tidak tadarusan, sholatnya nggak pernah belajar jadi imam. Nah, bagi suami istri gitu juga, dia bisa belajar jadi imam di rumah. Kita ambil sisi positifnya dari setiap kejadian. Orang Minang bilang, alam takambang jadikan guru, tidak ada yang sia-sia. Nah, yang kedua, tadi sudah bacakan waqad khaba man das, sudah disebutkan dalam surat Asy-Syamsi, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Kalau tadi kita sudah beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan sekarang kita merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Dengan apa mengotori jiwa? Dengan hal-hal yang berbau yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan yang disuruh, melaksanakan yang dilarang. Mungkin itu saja pada kesempatan ini sebagai khutbah Lebaran, mudah-mudahan memberi manfaat. Mudah-mudahan kita camkan wa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kita ini semuanya dalam keadaan rugi kita semuanya. Dalam artian apa? Yang biasa kita dengar di kalangan kita semuanya, dalam kata rugi itu adalah apabila hari ini sama saja dengan hari kita rugi. Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu orang termasuk orang yang celaka. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang melaksanakan amal-amal baik yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa dan pada bulan Ramadan, amal dan iman kita semakin meningkat ke depannya, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya Abdus salam fahiyya rabbana bis salam wa qina jannata dar salam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim, Engkau berkeselamatan ya Allah,
dari Engkau lah keselamatan, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari hara kehidupan ini ya Allah, yang makin lama semakin besar dan semakin gak kuat kami menanggung ya Allah godaan besar ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau ridha dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksaan kubur, siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, seandainya Kau mengampuni kami ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, dosa ibu yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah, bertujuan darah, tumpah darah ke alam semesta ke bumi ini ya Allah, gara-gara melahirkan kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Setelah tumpah darah ke bumi ini ya Allah, mereka pun harus menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampuni juga dosa kedua, ampuni juga dosa ayah kami ya Allah, yang telah memanting tulang untuk menghidupi kami ya Allah. Kadang-kadang tercampur yang haram dengan yang halal ya Allah, demi kebutuhan kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Halalkan rezeki yang mereka cari ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang seiman ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang sedarah ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ta'awwana wa qurana wa takfirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muter lagi nih. Nah, ini akan tetap. Nah, muter. Nah, kayak musik gitu. Allah. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidil ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah selesai kan cepat lagi. Udah mati rekamnya.